معذرة يا شيخ. الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ، حياكم الله، تفضل. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم شيخنا, hayakumullah wa bayakum. Insyaallah ayuhal ikhwa wal akhwat, pada kesempatan malam hari ini di penghujung bulan Muharram memasuki bulan Safar, kita akan membahas kembali kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca surat Al-Kautsar, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Bersama kita telah hadir Syekhuna Ustadzuna Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Salih Al-Kanhal. Beliau adalah seorang da'i di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah dan sebagai penulis aktif rubrik tanya jawab pada Al-Alukah website, ya. Dan insyaallah sekarang beliau akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Nanti kalau sudah selesai dari surat-surat bersama ini, insyaallah kita akan memasuki ke pembahasan tauhid, lalu ke pembahasan fikih ibadah insyaallah ta'ala. Na'am Syekhana, tafaddalu mashkurin. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تفسير سورة الكافرون. الله عز وجل قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أولا، قبل تفسير هذه السورة لها فضيلة، مما ورد في ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 29 مرة أو 19 مرة. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على منزلة هذه السورة وسورة قل هو الله أحد، لأنهما سورة الإخلاص. قل هو الله أحد إخلاص الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وعظمته عز وجل. قل يا أيها الكافرون إخلاص العمل والتبرؤ من عبادة المشركين كلها جملة وتفصيلا. فينبغي للمؤمن أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على الإكثار من تلاوتهما، وخاصة فيما ورد فيه النص، وهو سنة المغرب وسنة الطواف وسنة الفجر. ينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر في ذلك. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada awal surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya. Dan diriwayatkan beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dari surat Al-Kafirun ini. Yang pertama dari riwayat dari Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Kafirun ini, ya, pada 2 rakaat sunnah tawaf, ya. 2 rakaat sunnah tawaf. Jadi setelah selesai dari tawaf beliau, kemudian beliau melaksanakan salat sunnah tawaf, ya, dekat dari Hijr
dekat dari apa namanya Maqam Ibrahim, ya. Kemudian beliau membaca surat ini, surat Al-Kafirun. Di samping juga membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca surat ini Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas pada qabliyah subuh. Ya. Kemudian pada riwayat Ahmad juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga membaca surat Al-Ikhlas ini dan juga surat Al-Kafirun, ya, pada sholat sunnah qabliyah subuh dan juga ba'diyah maghrib. Dan surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita untuk mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, serta berlepas diri dari menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri pula dari orang-orang musyrikin jumlatan wa tafsilan, baik itu secara global ataupun secara terperinci. Oleh karenanya kita harus mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, dan juga harus rajin-rajin membaca surat Al-Kafirun ini, terutama pada qabliyah ba'diyah salat maghrib, qabliyah salat subuh, dan juga ketika sedang melakukan tawaf. Selesai daripada salat tawaf, kemudian kita membaca surat Al-Kafirun ini dalam 2 rakaat tawaf. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam Syekhana. وهنا مغزى عظيم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهما في ركعتي الطواف، لأن الكفار كانوا يشركون في حجهم وفي عمرتهم وفي طوافهم في سائر العبادات، كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، بل عبادتهم كلها شرك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين لإعلان التبرؤ من الشرك بجميع صوره، الشرك في أسماء الله وصفاته، والشرك في العبادات. وهذا مغزى عظيم وفائدة عظيمة جدا. فلذلك الإنسان إذا أدى أي عبادة يستحضر دائما الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى حتى تقبل العبادة عند الله. تفضل شيخنا حفظكم الله. Iya. Dahulu orang-orang musyrikin itu mereka juga melaksanakan umrah dan haji sama, ya, seperti kaum muslimin. Akan tetapi mereka itu melakukan umrah dan haji dipenuhi dengan nuansa-nuansa kesyirikan, ya, pengagungan terhadap berhala dan juga penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim diperintahkan untuk membaca surat Al-Kafirun saat selesai daripada tawaf, supaya terlihat betul-betul berbeda daripada orang-orang musyrikin. Saat itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman para sahabat, ya, bersama para sahabatnya, kaum musyrikin itu mereka melakukan haji dan umrah, akan tetapi masih tetap mengagungkan berhala-berhala tersebut. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk membaca surat Al-Kafirun saat selesai daripada tawafnya, sebagai bentuk i'lan at-tabarru' min al-musyrikin wa min a'malihim asy-syirkiyah, gitu. Jadi sebagai bentuk sebagai bentuk bara'ah, ya, sebagai bentuk berlepas diri dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik, di mana mereka itu melakukan tawaf akan tetapi masih melakukan kesyirikan, sedangkan orang Islam tidak seperti itu. Betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik dalam bentuk ibadah, syirik dalam bentuk al-asma wa sifat, dan juga kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita melaksanakan salat sunnah tawaf, ya. Syekhana binisbah li raka'atay tawaf, suratul ikhlas, suratul kafirun hadhihi hal tuqra fi الركعة الأولى أم في الركعة الثانية؟ الركعة الأولى نعم وقل والله أحد في الركعة الثانية، نعم. وهي سنة طبعا ليست واجبة، من نسيها أو قرأ غيرها فلا شيء عليه، لكن الأفضل أن يأتي بها. نعم. إذن الكافرون في الركعة الأولى. نعم.
Ya. والإخلاص في Ya. الركعة الثانية. نعم. Nah, jadi surat Al-Kafirun di rakaat pertama pada rakaat sunnah tawaf, ya. Kemudian surat Al-Ikhlas menyusul setelahnya pada rakaat kedua ketika kita melaksanakan 2 rakaat sunnah tawaf. Barakallahu fikum Syekhana. Naam. وهنا أيضا لفتة مهمة في هذه السورة، وهي أن في هذه السورة البراءة من دين المشركين ومن عملهم براءة تامة. وكذلك ينبغي المؤمن بالإضافة للتبرؤ من دين المشركين ومن عبادتهم أن يتبرأ من كل ما هو من خصائص المشركين، مثلا في ملابسهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، كل شيء. وأن يعتز المؤمن بدينه، يعتز المؤمن بدينه وبجميع الأعمال التي حث عليها هذا الدين. فالمسلم عزيز بدينه، المسلم عزيز بدينه، لا يرى هؤلاء الكفار هم أهل العزة أبدا، فيرى العزة كلها في دين الإسلام. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن هذه السورة فيها الأمر بالإخلاص، الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى. قيل في سبب نزول هذه السورة أن مشركي العرب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Kemudian ayat ini atau surat ini, surat Al-Kafirun, ya, merupakan bentuk bara'ah atau berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga orang-orang musyrik, ya. Juga berlepas diri dari segala macam yang menjadi ciri khas orang-orang musyrik tersebut. Baik itu berupa pakaian yang mereka pakai yang menjadi ciri khas mereka, kemudian tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang terbiasa dilakukan selalu oleh orang-orang musyrikin. Kita juga harus berlepas diri dari itu semua, ya. Dan seorang muslim sehendaknya ia i'tizaz bidinihi, ya, merasa bangga, ya, dengan agamanya sendiri dan tidak ikut-ikutan agama orang lain. Di dalam surat Al-Ikhlas ini juga terdapat perintah untuk mengikhlaskan secara sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan bahwa, ya, atau dikatakan mengenai sabab nuzul yang melatar belakangi turunnya surat ini, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy saat itu datang kepada Rasulullah SAW menawarkan sebuah penawaran. Mereka mengatakan, bagaimana kalau kita damai saja? Anda menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, lalu kami menyembah Tuhan Anda pada tahun berikutnya. Jadi ganti-gantian gitu. Daripada kita musuhan terus gitu kan, mendingan kita gantian aja dah. Diputar begitu ya. Tahun ini kamu menyembah Tuhan kami, nanti tahun depan kami menyembah Tuhan Anda. Gitu. Bagaimana? Seperti itu. Bisa apa enggak? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai bentuk penolakan dari ajakan orang-orang musyrik itu. Naam Syekhana barakallahu fiik. الآن نأتي إلى تفسير السورة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. الكفار الكافرون هم جميع من لا يدين بدين الإسلام مهما كانت ديانته، نصراني، يهودي، بوذي، سيخي، أي إنسان لا يدين بدين الإسلام فهو كافر، فهو مخاطب بهذا النداء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد ما تعبدونه من الأصنام والأوثان وأي معبودات أخرى غير الله سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون ما أعبده وهو الله عز وجل. ولو عبدوا الله فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى مع الشرك، ولذلك لا تقبل عبادتهم، لا تقبل عبادتهم. فينبغي المؤمن أن يستفيد من هذه الآية العظيمة فائدة عظيمة كما قلت، وهي الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا
له الدين، فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، أن نخلص الله إخلاصا تاما، فلا نقع في الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله عز وجل، ولا في الشرك الأصغر، ومن أمثلته الحلف بغير الله عز وجل، ويسير الرياء، وقول ما شاء الله وشئت، وغير ذلك. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian masuk ke pembahasan tafsir dari surat ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat pertama surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah hai orang-orang kafir. Ya, perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka itu orang-orang kafir ya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Dan kafir di sini tentunya adalah umum, mencakup semua orang-orang kafir. Siapa saja yang tidak beragama Islam berarti dia orang kafir, apapun agama dan kepercayaannya, baik dia orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu, dan lain-lainnya, orang musyrikin, ya orang musyrik, semuanya adalah kafir. Ya, jadi panggilan ini adalah untuk semua orang-orang kafir, yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ya. Selama-lamanya. Di sini menggunakan fi'il mudhari ya. Di selama-lamanya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan yang disembah oleh orang-orang selain Islam itu maksudnya adalah semua sesembahan-sesembahan mereka. Baik itu berupa berhala, patung, salib, apa saja ya yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak menyembahnya sama sekali. Kemudian setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala antum 'abiduna ma a'bud ya pada ayat yang ketiganya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Karena orang-orang kafir ini, mereka itu walaupun mungkin di antara mereka ada yang menyembah Allah, ya, penyembahan mereka kepada Allah itu disertai dengan kesyirikan, sehingga ibadah atau penyembahan yang mereka lakukan itu tentunya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan dan memurnikan agama dan ibadah hanya kepadanya. Sehingga oleh karenanya kita diperintahkan untuk memurnikan ketaatan serta agama kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar kita sudah tahu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tadi ya. Adapun syirik-syirik kecil itu adalah seperti misalnya al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, atau riya yang ringan, riya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian ya, ingin dilihat supaya mendapatkan pujian dan sanjungan ibadahnya, padahal ibadah itu harusnya hanya kepada Allah. Lalu juga ada ucapan masya Allahu wa syi'ta, terserah Allah dan kamu, harusnya terserah Allah saja, atau terserah Allah kemudian kamu, tapi dia bilangnya terserah Allah dan kamu. Nah, ini semuanya adalah termasuk ke dalam syirik kecil. Ini semua harus kita hindari ya, harus kita jauhi sejauh-jauhnya dalam rangka mengimplementasikan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Begitu. Nah, Syekhana, barakallahu fiik. ثم قال سبحانه وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أسلك عبادتكم ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله سبحانه وحده مخلصا له. ثم قال سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله على الوجه الصحيح سبحانه وتعالى، على الوجه الصحيح الذي أمر به، وإنما عبادتكم مخلوطة بالشرك، ولذلك فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فكيف بغيره؟
العبادة لا تقبل مع الشرك أبدا، الشرك الأكبر لا تقبل العبادة معه. وكذلك كما أن الوضوء لا يقبل إلا بطهارة، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة بوضوء، وكذلك العبادة لا تقبل إلا مع الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك بجميع صوره. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ana 'abidum ma'abattum, yang artinya aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah wahai orang-orang kafir. Selanjutnya diulang lagi ya ayatnya yang kelima ini, wala antum 'abiduna ma a'bud, ya sebagai penegasan dari ayat yang nomor 3 tadi. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Artinya kalian tidak pernah juga menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah. Kenapa? Karena mereka itu walaupun mungkin di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyembah Allah 'ala al-wajh as-sahih alladhi amara bih. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Harusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu dengan murni, dengan hanya menyembah Allah saja, akan tetapi yang mereka lakukan justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, yang artinya jika kamu wahai Nabi Muhammad melakukan kemusyrikan, ya, maka akan terhapuslah seluruh amal solehmu itu, ya. Dan sungguh kamu nanti akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, gitu ya. Jadi di dalam ayat ini itu khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya itu seandainya Nabi Muhammad SAW itu melakukan kemusyrikan, maka akibatnya begini, amal solehnya akan terhapus, lalu akan menjadi orang-orang musyrik, akan menjadi orang-orang yang merugi, gitu ya, di akhirat kelak. Apalagi yang bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedudukannya tentunya lebih rendah daripada beliau. Tentunya itu akan seperti kita ini, ya, tentunya juga akan berakibat seperti itu. Di sini yang namanya sholat itu, Syekh menjelaskan bahwa yang namanya sholat itu tidak akan menjadi sah, ya, kecuali disertai dengan toharoh. Sholat itu harus disertai dengan toharoh. Kalau sholat tidak ada toharohnya, maka sholat tersebut tidak dihukumi sebagai sholat yang sah. Begitu pula dengan ibadah secara umum, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibadah tersebut tidak disertai dengan tauhid, ya. Ketika ibadah itu tidak disertai dengan tauhid dan tidak pula disertai dengan nabdhus syirk, ya, menjauhkan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan batal sebagaimana sholat itu batal kalau tidak ada toharohnya. Kalau dia kentut, kalau dia belum berwudu, kalau dia dalam keadaan junub misalnya dan sebagainya, dia sholat, maka sholatnya batal, tidak diterima. Begitu pula kalau orang melakukan ibadah secara umum, ya, ibadah ini, lalu tidak ada tauhid di dalamnya, dalam ibadah tersebut, artinya dia melakukan kesyirikan, ya, maka ibadah tersebut akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. ثم قال سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. هذه الآية قال فيها الإمام البخاري رحمه الله يقال لكم دينكم أي الكفر، ولي دين أي الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما قال فهو يهدين ويشفين. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله. فالشاهد أيها الأخوة، الخلاصة أنه ينبغي المؤمن أن يكون دائما معتزا بدينه عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وعادات أيضا. يجتهد ألا يعمل أي عمل يتناقض مع دينه أو يكون
أو يعمل عملا يكون من خصائص الكفار، ينتبه هذا ويكون عزيزا بدينه معتزا بدينه اعتزازا كاملا، ويرى أنه هو الأعلى، يرى أنه هو الأعلى. الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فينبغي المؤمن أن يكون عزيزا ويفرح بهذا الدين العظيم، ويرى هؤلاء الكفار مساكين، هؤلاء إذا ماتوا على الكفر مصيرهم جهنم، وأنت إذا مت على التوحيد مصير الجنة على السماوات والأرض، شتان شتان. فينبغي أن يعتز الإنسان قولا وعملا واعتقادا بهذا الدين العظيم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Pada ayat terakhir di dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu, bagi kalian semua wahai orang-orang kafir agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Ya. Jadi ada yang bacanya waliyadin, ada juga yang bacanya waliyadini. Artinya bagiku agamaku. Jadi ya masing-masing, ya tidak bisa dicampur adukan urusan ibadah itu, urusan agama tidak bisa dicampur adukan. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia ya'tazzu bidinihi, dia harusnya membanggakan agamanya, mencari kemuliaan melalui jalur agamanya, ya. Dan hendaknya ia menerapkan apa yang ada di dalam agamanya, baik itu berupa akhlak, berupa suluk, berupa ucapan dan perbuatan, dan tidak melakukan apa saja yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Hendaknya seorang muslim memandang bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ya, maka agama tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima, ya. Dan nanti di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Sehingga seorang muslim itu seharusnya dia merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang kafir. Dan ketika seorang muslim itu bangga terhadap agamanya, kemudian dia melaksanakan semua perintah-perintah agamanya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, ya. Dan ia pun juga melihat orang-orang kafir itu dengan pandangan kasihan, gitu ya. Ini orang-orang kafir ini kasihan banget, karena mereka itu kalau seandainya mereka meninggal dunia, maka mereka akan masuk neraka, tidak bisa sama sekali masuk surga. Jadi ketika orang Islam itu melihat orang kafir, pandangan orang muslim kepada orang kafir itu seharusnya memandang mereka itu kasihan. Karena orang-orang kafir ini kalau dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, ya, maka mereka akan masuk neraka. Berbeda dengan orang-orang muslim, ya. Walaupun mungkin mereka melakukan dosa, akan tetapi kalau masih bertauhid, ya, masih ada kesempatan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala biiznillah, gitu. Akan tetapi orang-orang kafir, ya kasihan, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka kalau mati dalam keadaan kafir. Nah, barakallahu fiikum syekhana. الآن هل ترغبون ننتقل إلى سورة النصر أم لديكم أمر آخر؟ Baik. Apakah kita mau lanjutkan ke surat setelahnya, surat An-Nasr, atau mungkin ada pertanyaan? Silahkan ini Syekh ingin jawaban dari kita, baik itu melalui chat ataupun juga melalui suara, silahkan. Jadi mau dilanjutkankah ke surat An-Nasr ini? Suratnya pendek, surat An-Nasr, atau ada pertanyaan begitu. Silahkan. Ada Abdullah Indra, ada Arum, ada Ayash, Haidir, Henry, Herlin, Irsyad, Jaryono, kemudian Rashidin, Ruhani, Ruslandina, Sri Umar Abdul Aziz, Ummu Juna, dan seterusnya. Silakan, apakah ada
masukan. نعم شيخنا، الإخوة لم يجيبوا عن السؤال ولكن بعضهم عندهم أسئلة، هل نقرأها عليكم؟ تفضل. طيب. أحدهم يسأل محمد حزب الله، أخونا محمد حزب الله، ما حكم تهنئة الكفار أو النصارى بعيد الكريسماس، بعيد الكريسماس، وكذلك مثلا فالنتين داي أو يوم فالنتين يعني يوم المحبة، وكذلك يوم الأم، اليوم المخصص يعني توقير الأم. ما حكم التهنئة بهذه الأيام؟ نعم شيخنا. هذه حفظكم الله كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأصلا ميلاد عيسى عليه السلام غير معروف بعد التحديد. إذا كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه اختلافا كبيرا، فكيف ميلاد عيسى عليه السلام الذي هو قديم جدا؟ فهو غير معروف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده مختلف فيه اختلافا كبيرا، فكيف بميلاد عيسى عليه السلام؟ ثم الأهم من ذلك أن هذه بدع، نعم. فينبغي المسلم أن يجتنب هذه الأمور. أعانكم الله. تفضل. Ya, jadi dijawab oleh Syekh di sini untuk kaitannya ucapan selamat Natal dan juga hari-hari yang lainnya itu, ini termasuk perbuatan yang bid'ah ya. Dikarenakan kelahiran Nabi Muhammad SAW saja itu tidak bisa ditentukan secara detail dan pasti. Apalagi kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kapan beliau lahir itu kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal seperti itu. Ya. Dan walaupun seandainya diketahui pun juga ya tetap tidak boleh karena itu termasuk syiar agama mereka ya. Lalu juga yang lebih penting bahwa hari-hari yang seperti itu adalah bid'ah dan tidak boleh seorang muslim itu ikut merayakan ataupun juga ikut mengucapkan selamat. Ya, coba ke Akhi Ahmad Syafaat dulu sebelum Anda bacakan yang lain. Silakan Akhi Ahmad Syafaat, langsung dibuka saja mic-nya. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan syirik pada zaman sekarang ini lebih ke misalkan takutnya bawahan ke atasan atau misalkan takutnya kepada kepala sekolah, kepada manajer itu. Jadi ada rasa takut seperti itu Ustaz. Itu bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Syirik kecil itu. Oh ya, maksudnya pertanyaan antum apakah itu syirik atau pertanyaan antum cara mengatasinya atau dua-duanya? Atau dua-duanya Ustaz. Iya. Ya. Apakah termasuk syirik juga seperti itu, takut dengan atasan atau misalkan ya zaman sekarang kan kebanyakan seperti itu Ustaz. Ya jadi syiriknya kayak yang seperti itu, yang kecil. Bagaimana mengatasinya juga Ustaz gitu. Nah, Syekhana hadza akhuna Ahmad Syafaat yaqul fi su'alihi idza kana masalan al-muwazzaf fi syarikah min asy-syarikat yakhaf khawfan shadidan min al-mudir aw mimman mansibuhu a'la minhu, hadza al-khawf mimman huwa a'la minhu mansiban
hal hadza yadkhulu fi syirk wa kaifa yajtanibu hadzal amr? Hal huwa yadkhul fi asyirk al-asghar am la yadkhul wa kaifa yajtanibu hadzal khawf? Nah. حفظك الله، هذا لا يدخل في الشرك الأكبر، هذا من الخوف الطبيعي الذي ذكره العلماء. قالوا الخوف من عدو، أو الخوف من سبع مفترس أو عدو متربص، هذا خوف طبيعي في البشر، فلا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك. لكن على المؤمن أن يقوي إيمانه بالقضاء والقدر والصبر على أقدار الله واليقين بقوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبقوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيؤمن بذلك كله ويداري مثل هؤلاء مداراة لا تخل بدينه. نعم. Baik, di sini Syekh menjawab bahwa kalau sekedar takut kepada atasan seperti itu, ya, selama takut tersebut adalah pada batas wajar, itu adalah takut yang sifatnya tabi'i, takut yang memang sifatnya itu watak manusia. Dia takutnya, yang muda takut kepada yang tua, atau seseorang takut kepada harimau, kepada hewan buas, ya, itu adalah takut yang sifatnya adalah memang temperamental manusia seperti itu, watak manusia seperti itu. Jadi tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Selama tentunya ya takutnya itu tidak menjerumus kepada kemaksiatan. Jadi disuruh apa aja nurut aja walaupun itu perbuatan maksiat, tentunya itu takutnya sudah beda ya. Tapi ini takut biasa gitu ya. Takut terhadap atasan itu adalah hal yang biasa. Maka seorang muslim itu hendaknya ia betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu Allah yang mengatur, bukan bos yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Dan hendaknya ia meyakini juga bahwa lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat untuk kita semua. Dan juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi dirinya. Seandainya pun misalnya ada hal-hal yang mungkin diperintahkan oleh bosnya atau apalah gitu ya, ya dia bisa melakukan hal-hal yang itu tidak melanggar aturan-aturan syariat. Dilakukan bagaimana caranya? Tidak melanggar aturan-aturan syariat. Itulah yang dijawab oleh Syekh. Lau kana yani Syekhana lau kana yang al-mudir atau man mansibuhu a'la min al-muwazzaf al-'adi hadha ya'muruhu bi syai'in min al-ma'asi, yani hal yuti'uhu بذلك؟ نعم. لا، هذه المسألة محسومة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام أمر بمعصية يعتذر بأن هذه معصية وأنا لا أستطيع أن أعصي الله سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قد يفهم أن بعض الأمور معصية وهي في الحقيقة ليست معصية، هي في الحقيقة ليست معصية. فلا بد من التأكد من أن هذا الأمر معصية، فلا بد أن نتأكد من أن هذا الأمر معصية. فإذا اتضح أن هذا الأمر معصية فلا يجوز له أن يطيعه في ذلك، وله أن يتصرف تصرفا مناسبا يحمي به نفسه ولا يقع في المعصية. نعم. Jadi di sini juga Syekh menambahkan bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh yang namanya manusia itu atau makhluk itu ya menaati la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada
Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika atasan kita atau apa yang lebih tinggi derajatnya daripada kita memerintahkan atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang kita pandang itu adalah bertentangan dengan agama kita atau termasuk ke dalam maksiat, ya, maka sikap kita harus tegas, ya, harus tegas dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dalam agama kami, sehingga kami tidak mau melaksanakannya, begitu ya. Tapi tentunya harus diperhatikan juga, ya, karena mungkin hal tersebut mungkin tidak termasuk hal yang dilarang dan bukan pula termasuk maksiat, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah hal tersebut memang termasuk maksiat atau tidak. Kalau tidak termasuk, ya berarti tidak apa-apa kita mengerjakannya. Jadi di sini yang penting Syekh menyatakan bahwa kita mencari jalan aman, ya, bagaimana caranya kita bisa melakukan apa yang disuruh tersebut, ya, sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Silakan yang lain setelah Ahmad Syafaan, siapa ini namanya? Ada Umar Abdul Aziz, ada Jaryono juga, silakan siapa yang duluan, nggak apa-apa. Naam, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Hayakallah bitta'ah Syekh. Hayakallah bitauhid والسنة. تفضل يا أهلا وسهلا، تفضل. نعم. ممكن أنا أتحدث باللغة الإندونيسية يا شيخ. تفضل. Bahasa Arab aja, nggak apa-apa, bahasa Arab aja nanti. Karena perkara ini muskil Ustaz. Nah, طيب. Ana ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya orang yang menyembah kubur? Karena di sebagian daerah Indonesia, sebagian asatidzah dan para masyaikhnya mengatakan tidak boleh dikafirkan hingga hilang syubhatnya. Dan kalau menurut ana, tentu jika seseorang tidak boleh dikafirkan hingga hilang syubhatnya, ketika dia hilang syubhatnya, apakah baru dikafirkan? Tentu tidak, karena pasti dia rujuk pada kebenaran. Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, terkait hadis Nabi SAW, Nabi yang mulia SAW mengatakan, Inna kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Kata sebagian ahli bid'ah bahwasanya kulla di sini bermakna sebagian, tidak bermakna semuanya. Dan mereka berdalil dengan ilmu balaghah yang mengatakan bahwasanya makna kulla atau kullu di situ tidak bermakna umum. Sedangkan ulama yang lain seperti Syekh Said mengatakan itu adalah sighah umum. Ini bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan ya 'allamatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Nah, soal min akhina hadza al-awwal, alladzina ya'buduna al-qubur hal yani yukaffaruna am la, yani hal hum la yukaffaruna hatta tazula ash-shubhatu an afkarihim li'annahum idza zalat anhum ash-shubha fa innahum sayatubun ila Allah wa ya'udun ila dinihim wa la yaf'aluna hadha al-kufr. Khulasatu su'al, alladzina ya'tuna al-qubur wa yastaghithuna bil maqburin hal yuhkam alaihim bi annahum kuffar am annana nantazir hatta tazula ash-shubhatu min uqulihim lakinnana idza intazarna zawala syubha min uqulihim wa qulubihim طبعا هم لا يعني طبعا هم سيتركون هذه التصرفات الشركية. فما رأيكم في هذا الأمر؟ هذا السؤال الأول، وهناك سؤال ثاني. نعم. نقول السؤال الأول، العمل لا شك أنه كفر. العمل والاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى لا شك أنه كفر مخرج من الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فهذا لا شك أنه كفر. لكن نأتي للشخص المعين. الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة، لأنه قد يكون جاهل لا يدري عن هذا الحكم أبدا، لا يدري عن هذا الحكم، لأنه قد يكون يعمله وهو يرى أنه هو الصحيح وأنه هو الإسلام وهو لا يدري لجهله، فلا بد أن يدعى ويبين له بطلان عبادته، فإن أصر فلا شك في كفره، إن أصر فلا شك في كفره. نعم. وعموما في هذا الوقت الذي يعني انتشر فيه العلم واتضحت فيه الأمور، وبعض العلماء لا يعذر حتى من هؤلاء، لا يعذرهم لأنهم لا عذر لهم، العلم واضح والوسائل متوفرة موجودة وكل شيء واضح. نعم. أعانكم الله. تفضل. Ya, jadi di sini jawaban Syekh bahwa tentunya kalau menyembah kuburan memang betul-betul menyembah kuburan, meminta tolong kepada orang-orang yang ada di kuburan, memang perbuatannya seperti itu ya, tidak dilakukan lagi perbuatan seperti itu ya, tentunya ini adalah perbuatan kufur, perbuatan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, gitu kan. Kemudian tentunya orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut itu perbuatan-perbuatannya kita hukumi sebagai perbuatan yang syirik ya. Sebagaimana tadi diterangkan oleh Syekh, akan tetapi untuk menghukumi person-personnya itu kita tidak bisa menghukumi secara langsung bahwa si fulan adalah kafir karena telah melakukan ini dan itu ya. Sampai ditegakkan dulu hujah kepada orang-orang tersebut. Akan tetapi ketika diterangkan dan mereka masih tetap kekeh gitu ya, masih tetap bersikeras terhadap pendiriannya, maka kalau sudah seperti itu maka dihukumi sebagai kafir ya. Tentunya hal ini yang berkaitan dengan ibadah itu dan juga syiriknya, meminta kepada kuburan dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang sudah sangat gamblang dan sudah diketahui oleh semua orang ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku semuanya itu aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah dan dengan hal itulah aku diperintah dan aku termasuk orang, dan aku merupakan awal orang yang pertama, orang muslim yang pertama. Ini maksudnya adalah kaitannya dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi tentang tauhid ibadah itu sudah diketahui oleh semua orang dan setiap orang itu bisa mengaksesnya ya, bisa mengetahui tentang hal tersebut. Rasanya itu tidak ada tidak ada uzur orang tidak mengetahui bahwa minta kuburan itu, minta kepada orang yang dikubur di kuburan itu adalah misalnya boleh gitu, seperti itu. Rasanya tidak ada yang bilang seperti itu dan orang semua sudah tahu bahwa kalau kita minta kepada kuburan itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Intinya seperti itu yang dijawab oleh Syekh. Waswalu tsani ya Syekhana nantaqil ilaihi wa huwa ma yata'allaqu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Yaqulu ba'du ashabil bid'ah yani inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'ah, kullu huna la yufid al-umum, la yufid al-umum, bal hunaka ma yusamma bi bid'ah yani hasanah ghair dalalah kada. Fa hum yahtajuna ala dhalika bi asya' min ilmi al-balaghah wa ghairi dhalik. Al-muhim annahum yaqulun laysat kullu bid'ah dalalah bal hunaka bid'ah hasanah wa hunaka bid'ah dalalah. Kanu yuqsimunaha qismain. Fama huwa ar-raddu alaihim? Na'am. الرد عليهم بسيط جدا. الرد عليهم أولا بقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن أمرنا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
عضوا عليها بالنواجذ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ثم إن الحديث صريح واضح جدا، صريح واضح، وكل بدعة ضلالة، فليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة أو بدعة سيئة. بعضهم يحتج بقول عمر رضي الله عنه عندما أمر المسلمين أن يصلوا التراويح خلف إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه. فالمقصود هنا المعنى اللغوي وليس المقصود الشرعي. أما من ناحية الشريعة فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع سيئة، كل البدع سيئة ومنهي عنها ولا يقبل عمل صاحبها. في قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان العابد مخلصا ولكن عبادته على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل عند الله عز وجل. إذا كان مبتدعا لا تقبل مهما كان إخلاصه ومهما كان خشوعه ومهما كان بكاءه، لا تقبل أبدا. وكذلك لو كانت العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مخلص فيها فإن لا تقبل أيضا عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن ننتبه لهذه الأمور رعاكم الله. ومثل هؤلاء يحاجون بالعلم وبالمعنى الصحيح، ولكن أنبه أخواني الذين يدعون مثل هؤلاء أن يتمهلوا معهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فليس من الحكمة أن تأتي إلى مثل هؤلاء وتسفههم وتسبهم وتشتمهم وتكفرهم وتفسقهم، لا، الحكمة أن تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وتبين لهم خطأهم. هذه هي الحكمة. تفضل يا شيخ حفظكم الله. Baik, ya, untuk pertanyaan yang kedua ya tentang bid'ah tadi, bahwa jawabannya adalah tinggal kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni, niscaya Allah akan mencintai kalian, ya, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian itu berpegang teguh terhadap sunnahku dan juga sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah sepeninggal diriku. Jadi di sini diterangkan dengan gamblang bahwa kita diperintahkan untuk betul-betul berpegang teguh dan menggigit sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya setiap bid'ah itu adalah sesat, setiap bid'ah itu adalah tercela, begitu ya, mazmumah. Sebagian mungkin ada yang berbeda pendapat, lalu kemudian menjadikan ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu saat beliau itu menghimpun beberapa kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih, dan beliau menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu maksudnya adalah dalam perkara bahasa, artinya secara bahasa ini adalah sesuatu yang baru. Padahal kalau kita lihat ya tentunya tarawih itu sendiri atau qiyamul lail pada bulan Ramadan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini hanya sekedar menghidupkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dikatakan ini adalah bid'ah dalam segi agama. Gitu. Jadi intinya yang dinyatakan oleh Syekh ini bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat dan tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik, karena semua itu seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, maka segala sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat. Kemudian tentunya ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, maka hendaknya kita itu mempersenjatai diri dengan ilmu.
dengan ilmu, dengan banyak belajar sehingga kita mendapatkan ilmu. Kemudian juga dengan berdakwah yang santun, yang baik, yang dengan penuh hikmah, begitu ya. Tidak dengan maki-makian, tidak dengan tidak dengan mencela, menghujat dan lain sebagainya. Karena kalau seperti itu tentunya orang-orang yang kita ajak yang menjadi objek dakwah kita tentunya akan menolak dengan mentah-mentah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan mau'izah yang baik. Itu yang disarankan oleh Syekh ya. Jadi intinya beliau menyatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dan hendaknya kita mempersenjatai diri dengan ilmu dan juga dengan santun ketika berdakwah kepada masyarakat kita. Baik. Barakallahu fikum syekhana wa hunaka su'alun akhar maktub huna ala ad-dardashah min dari Arum ya. Assalamualaikum Syekh, ana ingin bertanya bagaimana pandangan Anda jika ada sebuah pondok pesantren yang tinggal di tengah jantung kota orang-orang kafir lalu beradaptasi di tengah kota tersebut yang mayoritasnya orang kafir dengan akulturasi budaya dalam bangunan pondok dan sosialisasi dengan masyarakat tersebut dengan kegiatan sosial. Apa sajakah batasan-batasan mudarah dan pergaulan dengan mereka? Jazakumullah khairan. Hada yas'al, Arum itu laki-laki atau perempuan? Yas'al an ma'had bunya fi qalbi madinatil kuffar. Yani hunaka في إندونيسيا مدن كثيرة وربما بعض المدن أكثر سكانها من الكفار وبني هذا المعهد في إحدى تلك المدن التي أكثر سكانها من الكفار ولذلك هذا المعهد ربما يتكيف مع أهل تلك المدينة من حيث المبنى وكذلك أهل المعهد طلاب المعهد ربما يتعاملون مع المجتمع الكافر هناك معاملة حسنة. والسؤال هنا ما هي حدود المداراة الجائزة في معاملة الكفار؟ جزاكم الله خيرا. الجواب حفظكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في شعير، والنبي صلى الله عليه وسلم خدمه غلام يهودي، ولما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده وطلب منه أن يشهد لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى والده فقال والده أطع أبا القاسم، فشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال في معناه الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان المسلمون يتعاملون مع الكفار من يهود وغيرهم، والخلق الحسن مطلوب. يقول أهل السير أن الإسلام دخل إلى شرق آسيا إلى أندونيسيا وماليزيا وغيرها عن طريق تجار مسلمين حضارمة ولم تذهب إليهم جيوش وغزوات، فلما رأوا فيهم الصدق والأمانة دخلوا في دينهم. فالإنسان يتعامل بما يأمره به دينه من الصدق والأمانة والحكمة وغير ذلك، لكن يكون في قلبه بغض ما عليه هؤلاء من الكفر، بغض ما عليهم هؤلاء من الكفر، ولا يقتدي بهم في كفرهم وبدعهم، وإنما التعامل قد يضطر إلى تعامل مالي أو غيره، يتعامل بصدق وأمانة وهكذا. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik, jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dir'uhu marhuna 'inda Yahudi, bahwa baju besi yang biasa digunakan untuk berperang, zirah ya, baju zirahnya itu
itu beliau bajunya itu digadaikan kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan bahan pokok pangan yang merupakan gandum. Ya. Jadi beliau ingin mendapatkan gandum, akhirnya baju besinya itu digadaikan kepada seorang Yahudi. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu masih digadaikan. Jadi ini menunjukkan muamalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik kepada orang-orang kafir di masa beliau. Kemudian juga suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang anak laki-laki Yahudi, di mana anak laki-laki ini berprofesi sebagai pembantu di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak kecil ini sakit, ya didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijenguk oleh beliau. Kemudian si anak kecil ini diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian anak kecil ini ketika diajak masuk Islam, anak kecil itu menoleh kepada bapaknya, lalu bapaknya bilang, Abul Qasim, silahkan kamu nurut sajalah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian dia pun masuk Islam, ya, mengucapkan syahadat, lalu kemudian meninggal dunia anak kecil ini. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kecil tersebut dengan perantaraan diriku, kata beliau, ya, dari api neraka. Jadi di sini kita bisa melihat betapa baiknya muamalah Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir di masa hidup beliau. Ya. Oleh karenanya di Indonesia, Malaysia, dan juga negara-negara Asia Tenggara itu kan diketahui juga bahwa Islam masuk ke sana itu tidak melalui perang, akan tetapi melalui para pedagang-pedagang yang berasal dari Hadramaut, yang mereka datang ke sini dari negeri Yaman, ya. Kemudian mereka itu bermuamalah dengan baik dengan penduduk setempat, ya, dengan sopan santun, dengan kejujuran, dengan amanah, dengan hikmah, ya, sehingga penduduk setempat pun juga tertarik dengan perilaku dan juga akhlak orang-orang pedagang tersebut, lalu kemudian terpengaruh dan ikut masuk ke dalam ajaran agama mereka. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi jangan lupa pula kita harus juga membenci agama mereka, membenci keyakinan mereka, membenci kesyirikan mereka, walaupun secara lahir kita berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan baik kepada mereka. Akan tetapi dalam segi akidah kita harus membenci, ya, karena tidak sesuai dengan agama Islam seperti itu. Jadi intinya dalam segi muamalah, ya, seluas-luasnya kita melakukan kebaikan. Akan tetapi dari segi akidah tentunya itu lakum dinukum waliyadin, itu, ya, bagimu agamamu dan bagiku agama. Demikian yang dijawab oleh Syekh. Silakan ini Pak Jaryono yang mau bertanya, dipersilahkan, atau siapa ya? Iya, Pak Jaryono mau bertanya, silakan. Ada Pak Jaryono? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Assalamualaikum. عندي الأسئلة يا شيخ. تفضل حياك الله. السؤال الأول ما الفرق بين خوف الطبيعي dan خوف الوهمي وخوف الوهمي؟ ما الفرق بين خوف الطبيعي وخوف الوهمي؟ نعم سؤال واحد. الثاني أسألكم الدعاء يا شيخ لأن أزور مكة المكرمة ومدينة المنورة بإذن الله. بارك الله فيكم. إجابة على السؤال الأول حفظك الله. الفرق بينهما أن الخوف الطبيعي هو أن يتربص بك أحد تعلم أن هناك عدو متربص بك، أو أن هناك وحش مفترس يغلب على الظن أنه يمر من هذا المكان وغير ذلك. هذا خوف طبيعي أن تخاف منه. أو هناك أحد يهددك
بالقتل وهكذا. لكن الخوف الوهمي هو أن تتوهم أنت من نفسك، تتوهم أوهاما ليس لها رصيد من الواقع، تتوهم أن هناك من يتربص بك، تتخيل تخيلات وأفكار أن هناك من يتربص بك، أن هناك من يتربص بك إذا خرجت المسجد فلا تخرج إلى المسجد، أن هذه تخيلات أوهام لا داعي لها. هذا هو الفرق بينهما. نعم. الأمر الثاني، أسأل الله سبحانه وتعالى، أقول نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقك ويوفق جميع من يسمعون الآن والمسلمين، أن يوفقهم لزيارة مكة والمدينة وأداء العمرة وأداء الحج، وأن يحفظهم أينما كانوا، وأن يثبتهم على طاعته، ويجمعنا وإياهم جميعا في جنات الفردوس الأعلى. وعليك بالدعاء، من أراد شيئا فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أهم شيء الدعاء، ادعو الله ليلا ونهارا واصدق النية فيسرها الله سبحانه وتعالى لك ولو بعد حين. نعم تفضل. Jazakumullahu khairan, Syekh. Barakallahu fiik, Akhi Jaryono. Ya, jadi pertanyaannya tadi sudah dijawab sama Syekh, bahwa perbedaan antara khauf tabi'i dengan khauf wahmi itu, bahwa yang namanya khauf tabi'i itu kaitannya dengan yang betul-betul nyata gitu ya. Misalnya ada musuh kita yang sedang mengintai kita, atau ada orang yang mengancam kita akan membunuh kita dan sebagainya ya. Berarti itu memang betul-betul kita merasa takut pada dia, karena memang secara naluri kita takut terhadap ancaman, kita takut terhadap apa saja yang berbahaya untuk kita. Nah, itulah khauf tabi'i. Adapun khauf wahmi yang hanya prasangka saja tapi tidak mendasar, ya itu adalah khauf wahmi. Jadi hanya prasangka saja tapi tidak bisa, kalau dicari nggak ada buktinya, dan juga tidak berdasar apa-apa ya. Misalnya kita takut apa sajalah tadi disebutkan oleh Syekh itu, apa contohnya ya, misalnya takut ketika lewat kuburan atau takut lewat apa ya, padahal kan nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu hanya wahmi saja. Jadi tidak nyata ada di hadapan kita, tidak seperti misalnya ada musuh, ada orang yang bawa pedang, ada yang ini ya, itu kan kita takut pada dia, kita lari. Nah, itu adalah tabi'i. Tapi kalau tidak mendasar, tidak bisa dibuktikan secara empirik gitu ya, maka itu adalah wahmi. Itu yang dijawab oleh Syekh. Kemudian tentunya yang kedua, Syekh juga mendoakan untuk Akhuna Jaryono dan juga untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini ya, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua bisa mengunjungi kota suci Makkah dan juga Madinah, dan juga untuk dapat melaksanakan haji dan umrah gitu ya. Itu yang dijawab oleh Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan juga merealisasikan keinginan kita semua. Lalu apalagi di sini? Abdullah Indra yas'alukum syekhana an ma hiya qawaid al-wala wal bara nahwal kuffar, al-wala wal bara nahwal kuffar. Nah, الولاء والبراء نحو الكفار هو أن نكره بل ونبغض كل ما هم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع، نبغضها بغضا شديدا ونتبرأ منها تبرؤا تاما، ونتبرأ منها تبرؤا تاما. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو، ولا نحبهم ونبغضهم بقلوبنا، لكن ونبغض ما هم عليه من الكفر، لكن لا يجوز الاعتداء عليهم ما داموا في ديار المسلمين، يعيشون في ديار المسلمين بأمان من ولي الأمر، أو أن
هذه الديار هي ديارهم أو غير ذلك، فلا يجوز الاعتداء عليهم أبدا. نبغضهم بقلوبنا، نبغض ما هم عليه من الكفر، نتبرأ من كفرهم، ولكن لا نعتدي عليهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. نعم. Ya. Sini terkait dengan apa yang ditanya tadi, bahwa al-wala wal bara itu berarti kalau wala itu artinya sikap loyal, ya adapun bara itu berarti adalah berlepas diri. Kaitannya dengan orang-orang kafir, tentunya kita membenci orang-orang kafir tersebut dari segi keyakinan mereka, kekufuran mereka, ya, dan juga kebid'ahan yang mereka lakukan. Kita membenci hal tersebut semuanya di dalam hati kita. Akan tetapi tentunya tidak boleh ada al-i'tida alaihim. Tidak boleh kita melakukan kezaliman terhadap mereka. Tidak boleh kita mengambil hak-hak mereka, ya. Selama mereka itu tinggal bersama kita, ya, atau mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kita, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan kezaliman terhadap mereka. Jadi kita membenci kekafiran mereka, membenci perilaku-perilaku kufur mereka dalam hati kita, akan tetapi secara muamalah tentunya tidak tidak boleh berlaku zalim kepada mereka, karena mereka juga mereka juga manusia, ya, dan tidak boleh kita itu melakukan perbuatan zalim sebagaimana dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang tidak melakukan kezaliman juga, ya, terhadap mereka di kota Madinah. Itu yang dicontohkan, yang dijawab oleh Syekh, ya, sebelum yang terakhir. Baik, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung menggunakan mic, dinyalakan mic-nya atau bisa dituliskan. Baik. Ya, silakan hamba Allah, langsung dinyalakan saja mic-nya, diajukan pertanyaannya kepada Syekh, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nanti akan saya terjemahkan. Tafadhol. Ya Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyakallah. يا شيخ كيف موقفنا الطلاب العلم إذا نشاهد منازعة بين طلاب العلم، لأن في هذا الزمان الآن رأيت كثير منازعات بين الناس وطلاب العلم. نعم. الجواب حفظك الله، الجواب حفظك الله أن هذه الأمور يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، إلى ما قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهما الفصل فيما بيننا. ثم بعد ذلك يرجع إلى أقوال العلماء المعتبرين، أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء الربانيين، يرجع إلى أقوال هؤلاء ويستفاد منها في هذه الأمور. نعم، هذا هو الجواب. نعم، وينبغي لأهل العلم حفظهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالمنازعات والاختلافات والقيل وقال وفلان في كذا وفلان في كذا، وقد حذر منها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحذيرا شديدا في شرحه لكتاب رياض الصالحين. وأما إذا وجد غلط بين أو منكر بين أو بدعة بينة فلا بد من إنكار هذا الأمر، لا بد من إنكار، ولكن أيضا بالحكمة. نعم، أنا أعجبتني ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على بعض العلماء في وقته، كان في رده يقول قال شيخنا العلامة، قال أخونا العلامة فلان وفلان كذا وكذا، والصحيح كذا وكذا. انظر كيف الأدب. نعم، تفضل حفظكم الله.
Ya. Jadi di sini jawaban daripada Syekh adalah mengenai antara tulabul ilmi itu ada misalnya perseteruan, ya, ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tentunya hal tersebut dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah, dikembalikan kepada Al-Quran dan juga kepada Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menangani hal tersebut yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Lalu tentunya juga kita mengembalikannya kepada para ulama-ulama kita, di dalam termasuk di dalamnya al-a'immatul arba'ah al-matbu'in, imam-imam mazhab yang 4, dan juga ulama-ulama rabbaniyin yang lainnya. Kita mintai pendapat mereka dan juga kita mintai nasihat mereka untuk orang-orang yang sedang berseteru tersebut. Dan tentunya di sini para ulama dan juga tulabul ilmi, para penuntut ilmu, hendaknya dan juga para dai hendaknya mereka tidak memperhatikan, tidak hanya berfokus kepada munazaat, ikhtilafat, perbedaan dan juga perseteruan dan sebagainya, dan hendaknya menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Sebagaimana hal tersebut diingkari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi mengenai munazaat dan ikhtilafat, tahdzir mentahdzir antar satu dai dengan yang lainnya, yang itu betul-betul diingkari oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian kita di sini karena Syekh merupakan murid daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan bahwa kalau misalnya memang ada kesalahan yang nyata, yang betul-betul salah, tidak bisa ditakwilkan lagi, memang itu adalah kesalahan, ya tentunya harus disebutkan kesalahan tersebut dan bagaimana yang benarnya. Akan tetapi perhatikanlah bagaimana adab daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwa ketika beliau itu menyebutkan pendapat yang keliru dari seorang ulama yang lain, ya, maka beliau menyatakan bahwa al-allama asy-syekh al-allama fulan menyatakan seperti ini dan seperti ini, was sahih, padahal yang benar adalah begini dan begini. Jadi di sini kita bisa memperhatikan bagaimana tingginya adab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau itu tetap menyebutkan orang ulama yang mungkin pendapatnya itu adalah keliru dan salah, ya, dan tidak menghilangkan laqabnya dan kedudukannya sebagai ulama, disebutkan sebagai alama, disebutkan sebagai syekh, ya. Lalu baru kemudian setelah itu disebutkan bahwa pendapat itu adalah tidak benar, tanpa mengurangi dan juga merendahkan derajat daripada ulama tersebut. Itulah adab yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, ada lagi yang lain? Barakallahu fikum Ustaz wa Syekh. Amin. Nah, Syekhana, ya, yang intahatil as'ilah wala najidu soalan jadidan wa rubbama naktafi yani bihadza al-qadr. Nashkurukum syukran jazilan wa syakarallahu lakum wa jazakum khairan katsiran wa ja'ala hadhihi al-muhadarah min awwaliha ila akhiriha wa ma fiha min ulumin nafi'ah lakum wa fi mizan hasanatikum yawma al-qiyamah. Wa asyukru aydan musul ila al-akh Ansari wa al-ikhwah fi Medan wa aydan jami' al-ikhwah al-muta'awinin ma'ana fi injah hadha al-barnamij. Jazakumullahu khairan syekhana wa barakallahu fikum. آمين وآمين وإياكم جميعا والأخ رفق الأنصاري وجميع الأخوة العاملين في نقل هذا البرنامج وجميع الأخوة الحاضرين أيضا والمستمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه جميعا في جنات الفردوس الأعلى ونصلح نيات ذرياتنا وأن ييسر لهم جميعا زيارة مكة والمدينة وأداء الحج المبرور وأداء العمرة. نستقبلكم إن شاء الله في المدينة. نسأل الله أن ييسر لكم ذلك ونستقبلكم هناك إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد
وأنا سعيد جدا بهذا البرنامج بالالتقاء بكم، وأفرح كثيرا بذلك لما نرجوه من الفائدة لنا جميعا. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام. انتظرونا يا شيخ في المدينة. نعم. انتظرونا في المدينة المنورة. الله يحييك، الله يحييك. متى تأتي، غدا ولا بعد غد؟ لا ندري يا شيخ، لكن إن شاء الله إن شاء الله. ادعوا ربكم. شكرا لكم شيخ. ترى الدعاء يا اخواني، الانسان نعم. عندما يدعو ربه بصدق ويقين يوفقه الله سبحانه وتعالى وييسر له امورا كانت تبدو عسيره عليه جدا، تتيسر له سبحان الله. فادعوا ربكم، اهم شيء الدعاء. حفظكم الله جميعا. أعانكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. الله يحفظكم، مع السلامه.